Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Fahri Azraf dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan struktur dakwah dari video yang saya sampaikan. Yang pertama ada dai. Dai dalam dakwah ini adalah saya sendiri sebagai mahasiswa yang menyampaikan pesan dakwah. Yang kedua ada mad'u. Mad'u dalam dakwah ini adalah teman-teman sekelas, khususnya mahasiswa sebagai sasaran dakwah. Dan yang ketiga ada isi pesan dakwah atau maudu. Yang saya sampaikan adalah pentingnya menjaga silaturahmi antar teman dalam perspektif dakwah. Yang keempat ada metode. Selanjutnya, metode dakwah yang digunakan adalah metode tablik bil lisan, yaitu penyampaian dakwah secara lisan dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, media dakwah yang digunakan adalah media audiovisual berupa video digital sehingga pesan dakwah dapat tersampaikan dengan lebih efektif. Sekian pemaparan struktur video dari saya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini dalam rangka diskusi terkait dakwah, dan di sini saya akan membawakan materi yang berjudul pentingnya menjaga silaturahmi antar teman dalam perspektif dakwah. Sebelumnya kalian pasti tidak asing lagi dengan kata silaturahmi. Silaturahmi ini itu secara sederhana yang berarti menjaga hubungan antar satu sama lain. Silaturahmi ini juga bisa kita temui dalam sehari-hari seperti silaturahmi bersama keluarga, keluarga dekat ataupun keluarga jauh. Bisa juga dengan tetangga, bisa dengan teman, dan juga bisa dengan orang yang jauh dari kita. Oke. Nah, contoh dari silaturahmi itu tidak selalu hal-hal besar seperti itu. Dan bisa juga hal-hal kecil seperti menyapa teman, mendengarkan pendapat orang lain, tidak menyimpan dendam dan menjaga komunikasi walaupun berbeda pandangan. Seperti itu. Nah, kalau dalam konteks mahasiswa nih, silaturahmi antar teman itu tuh sangat penting dikarenakan kita mahasiswa dan kita sekelas. Semisal silaturahmi kita itu tidak terjalin dengan baik, kan kita ini belajar bersama, maka kegiatan belajar itu tuh akan terhambat karena kan silaturahmi kita tidak benar. Nah, terus kita juga kan ada yang namanya tugas kelompok gitu. Misalkan kita gak baik nih hubungannya sama si satu orang ini yang satu kelompok sama kita, nanti project yang ada di kelompok itu tuh bakal terhambat juga gitu. Terus karena kita juga berinteraksi setiap hari, jadi kita juga harus menjaga silaturahmi itu dengan baik dan benar gitu. Nah, terus ada pentingnya silaturahmi dalam perspektif dakwah. Nah, dalam ilmu dakwah ini itu keberhasilan dakwah itu bukan cuma dari isi pesannya doang, tapi tergantung dari hubungan antara dai dan mad'u. Semisal mad'unya gak suka sama dai ini, ya gimana mau menerap gitu sih pesan yang disampaikan oleh dainya. Nah, jadi seseorang itu akan lebih mudah menerima pesan tuh kalau misalkan hubungan dia sama dainya baik, komunikasinya nyaman, terus kayak si mad'unya juga tidak merasa dihakimi gitu kan, karena ada dai yang membawakan materi yang tentang satu kubu lah. Nah, kalau misalkan si mad'unya itu merasa terhakimi, kan nanti si pesannya itu nggak akan masuk gitu ke mad'unya. Makanya di sini tuh menjaga silaturahmi antar teman tuh berarti tuh ini tuh mengartikan menjadikan diri kita tuh sebagai contoh dakwah gitu. Karena kan di dakwah juga itu ada yang namanya isi mad'u sama dai, dan itu tuh tiga-tiganya tuh harus tersampaikan kayak gitu. Terus silaturahmi dan ilmu komunikasi.
seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau misalkan si dakwah ini itu bisa dikaitin sama ilmu komunikasi. Kenapa? Karena silaturahmi ini itu berkaitan dan merupakan bentuk komunikasi interpersonal satu dengan yang lainnya. Jadi silaturahmi itu sama kayak komunikasi. Kenapa sama? Karena prosesnya itu ada orang yang menyampaikan pesan, ada orang yang menerima pesan, sama ada respon dan umpan balik. Misalkan gitu, saya menyapa Iqbal dan Iqbal tuh lihat, oh Raden menyapa saya. Nah respon baliknya itu Iqbal bakal menyapa saya balik seperti itu. Nah, menjaga silaturahmi ini juga berarti menjaga cara berbicara, sikap dan emosi. Karena seringkali teman-teman, konflik antar teman itu bukan karena isi pembicaranya, tapi karena bagaimana cara kita menyampaikannya gitu. Walaupun kita mau baik-baik dan nggak ada yang negatif dalam perkataan itu, tapi kalau kita cara pembawaannya marah-marah atau kayak ngejulit gitu, nah pasti orang juga kesel dong sama kita. Nah, terus ada contoh nyata cara menjaga silaturahmi antar teman. Nah, menjaga silaturahmi antar teman itu bisa diwujudkan dalam hal sederhana. Yang pertama itu tidak membicarakan keburukan teman di belakang gitu. Ini kan kadang ada aja gitu orang yang membicarakan keburukan si temannya ini di belakangnya, padahal kan bisa saja gitu. Karena kita ini mahasiswa BKI gitu, fakultasnya dakwah dan komunikasi, kita bisa aja langsung berkomunikasi sama si orangnya. Misalkan aku nggak suka sama Rasyad karena Rasyad ini terlalu diem, aku bisa langsung gitu ngomong ke Rasyad, tolong dong di kelas itu jangan terlalu diem gitu, aktif, nggak apa-apa aktif, nanti kita bantu gitu. Jangan diomongin dari belakang, si Rasyad mah namanya pendiam banget, dia belajar gak sih? Nah itu tuh jangan kayak gitu guys. Terus yang kedua tuh menyelesaikan masalah dengan dialog. Nah jadi kalau misalkan kita punya masalah itu gak usah kayak didiemin di sini dijauhin gitu. Nah kita tuh harus berdialog, kita harus ngomong langsung gitu, harus berkomunikasi seperti itu. Terus yang ketiga ada menghargai perbedaan pendapat. Kalau orang berpendapat itu harus didengerin. Kalau kalian mau didengerin, kalian harus dengerin orang terlebih dahulu, baru kalian itu bisa dengerin sama orang. Yang keempat ada tidak memutus komunikasi hanya karena kesalahpahaman, yaitu yang tadi kalau misalkan ada masalah dikit kayak perbedaan pendapat kayak dijauhin, terus diajak ngobrol lagi, nah itu tuh jangan. Harusnya kita selalu gitu menjaga komunikasi ini di antara pertemanan kita. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan secara konsisten akan menciptakan lingkungan pertemanan yang harmonis dan saling mendukung. Nah, terus ada dampak positif menjaga silaturahmi. Menjaga silaturahmi antar teman memberikan dampak positif. Yang pertama tuh hubungan pertemanan menjadi lebih kuat, mengurangi konflik dan permusuhan, menciptakan suasana belajar yang nyaman, membantu terciptanya dakwah yang damai. Kalau misalkan kita adem ayem sekelas akur gitu, kita tuh pasti suasana belajarnya juga jadi rame, semuanya asik, semuanya membaur gitu. Nah, sama juga kalau misalkan lagi posisinya membantu terciptanya dakwah yang damai. Sama juga kalau misalkan para madunya ini tenang-tenang aja gitu, berhubungan baik sama dai-nya dan bisa menerima pesan apa yang diberikan oleh dai. Nanti tuh dai-nya juga gampang memberikan pesan dan madunya juga gampang menerima pesan tersebut. Itu juga. Nah, silaturahmi juga bisa melatih kita gitu untuk sabar, empati, sama menghargai orang lain. Dan nilai-nilai ini itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ada ada hadis yang dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalil ini tuh menegaskan gitu ke kita kalau silaturahmi itu tuh bagian penting di ajaran Islam, karena kita juga setiap hari berhubungan sama orang lain maupun orang terdekat atau orang yang jauh sekalipun. Nah, dari penjelasan yang dari tadi saya sebutkan dapat disimpulkan bahwa menjaga silaturahmi antar teman itu
yang pertama sangat baik dalam ajaran Islam. Terus menjadi bagian penting dalam dakwah yang